Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How's life, everyone? I'm Muhammad Zuri Ansari. I'm your English teacher. Today we are going to discuss about present perfect tense. So here we go. But before we talk about present perfect tense, let's review some tenses in English. So here we are going to talk about number 3, yeah. But in English tenses, we have more than 8, ya. Nah, pada kali ini kita akan review terlebih dahulu sebelum masuk ke topik bahasan. Kenapa? Karena ini akan berkaitan, ya, terutama di simple past. Ya, nanti Anda jangan sampai keliru. Kapan menggunakan simple past, kapan menggunakan present perfect, ya. Nah, untuk bahasan kali ini kita akan fokus saja pada nomor 3 pada setiap bagian, ya Ananda ya. Pertama, kita punya Aisyah has spoken English. Aisyah had spoken English. Aisyah will have spoken English. But for today, we're going to focus this one. Aisyah has spoken English. Nah, ini yang namanya present perfect tense. And also we are going to discuss more about simple past. Karena apa? Antara present perfect tense dengan simple past itu ada penggodanya, ya. Bisa jadi kita menggunakan yang seharusnya simple past, malah kita menggunakan present perfect. Begitu juga sebaliknya. Nah, kita akan tentukan pembedanya di mana, ya. Tapi ini Ananda sebagai review saja. Jadi Ananda harus ingat lagi nomor 1 itu apa? Simple present. Nomor 1 di sini apa? Oh, simple past. Begitu ya. Jadi ini mempermudah Ananda ya untuk kemudian mereview tenses di dalam bahasa Inggris. Ya, jadi kita udah lihat nih aspeknya apa aja sih dalam bahasa Inggris. Oh ya, kalau nomor 1 itu simple. Kalau nomor 2 continuous. Jadi kita sudah bisa mudah dengan melihat tabel ini ya Ananda ya. Tidak usah tertipu, tidak gampang tertipu karena sudah ada rangkumannya ya. Nah, di sebelahnya ada tabel di situ verb 1, verb ing, verb 3, kemudian verb ing juga, itu juga penandanya ya. Jadi 1 untuk 1, 2 untuk 2, 3 untuk 3, 4 untuk 4 ya. Ini Mister sajikan untuk mempermudah Ananda untuk mereview ya, mereview semua tenses yang ada di dalam bahasa Inggris tentunya sampai pada tingkat Ananda di hari ini, yaitu kelas 11 IPS. Ya, baik, kita lanjutkan saja. Nah, this is the form of the present perfect. We have subject and also have or has and the main verb. Nah, di sini hati-hati Ananda ya. Subjeknya itu I, you, we, they, he, she, it, and also bisa juga kita ganti dengan Indra, dengan Malik, dengan Aisyah, and other. Tapi jangan sampai salah pilih ya. Jangan sampai salah pasangannya ya. Kalau pasangannya tertukar bisa jadi rame, ribut ya. Bisa jadi berantem mereka ya. Ingat kalau misalkan he, ketemunya adalah has. Kalau ketemunya adalah Aisyah, berarti juga has. Kalau you atau you itu menggunakan have. Tapi kalau misalkan Aisyah dan Rian, berarti menggunakan have. Nah, di sini juga yang hati-hati Ananda ya. Ketika di simple past ya, simple past, Ananda akan familiar dengan bentuk yang mana? Yang ini ya, yang when, watch, ya. Itu adalah yang bentuk simple past. Nah, kalau di perfect, Ananda harus turun ke bawah, yaitu pertama, gone, atau bisa juga menggunakan ini ya, watch-nya ya. Jadi jangan sampai tertukar, ya. Kapan kita menggunakan verb 2, atau kapan kita menggunakan verb 3. Dalam istilah bahasa Inggris, verb 3 itu bisa kita istilahkan dengan past participle. Jadi jangan sampai tercengang atau kaget ya kalau misalkan sebutkan atau misalkan apakah Anda tahu terkait dengan past participle, maka Anda jawab saja ya, itu adalah kelompok verb 3. Nah, jebakannya di sini adalah Ananda adalah di verbnya ya. Verb itu ada yang irregular, ada regular. Gampangnya kalau regular tinggal ditambahin ed, ya nggak? Tapi kalau irregular kita harus hafal formnya dan kita harus cek ke dictionary-nya. Ya, kita langsung saja ke aplikasinya ya. So, when should we use present perfect tense? Karena yang tadi di awal juga disampaikan bahwa kadang kita itu tertukar kapan menggunakan simple past, kapan menggunakan present perfect. Dan hari ini we're going to talk about when we should use present perfect or
simple past. So here ya, di dalam di present perfect kita punya yang namanya meaning. Jadi meaning ini untuk kemudian Anda gunakan untuk memahami konteksnya. Kapan sih kita menggunakan present perfect ya? Ketika ini pertama tujuannya adalah ketika something happen before now at unspecified time. Nah, ingat ya di sini happen before now. Lihat di gambarnya di situ ada garis now ya, garis now ini. Mohon maaf ini ya, garis now ke bawah, terus before now, terus itu kejadiannya, time-nya. Jadi waktunya itu nggak spesifik kapan terjadinya. Nah, ini juga akan menjadi pembeda dengan simple past. Kalau simple past itu lebih jelas kapan terjadinya. So, let's say we have sentence here, Ali has already eaten lunch. Eaten lunch. Ya. Jadi kita punya kalimat nih. Let's focus to the verb-nya ya. Has already eaten. Nah, kok di situ ada has, ada already? Nah, ini namanya kata bantunya untuk mencirikhaskan bahwa ini adalah present perfect. Kapan Ali makan siang? Kita tidak tahu. Dari mana kita tidak tahu? Ya karena Ali, makan siangnya Ali itu kita taunya adalah terjadi sebelum pada saat ini. Atau Ali's lunch occur before the present time. The exact time-nya itu nggak disebutkan ya. It is unimportant for the speaker ya. Karena apa? The speaker pengen nyampein ke listener-nya bahwa it's only important information is Ali sudah selesai makan. Ya, kapannya? Ya, pokoknya udah selesai gitu. Let's say ada temannya Ananda namanya Ali. Kamu udah makan siang belum? Udah barusan. Atau udah makan gitu. Tapi nggak penting kapannya itu, entah itu jam 1, entah itu jam 2, no ya. Nah, ini adalah penanda bahwa something happen before now at unspecified time. Nah, kita nanti akan bedakan juga dengan simple past. Kapan kita menggunakan simple past? Tapi kita di akhir nanti ya. Oke, lanjut ke konteks keduanya. Karena sekali lagi Ananda untuk memahami grammar dalam bahasa Inggris itu kadang kita pusing banget, apalagi grammar kan gitu. Karena apa? Kita tidak ngerti sama konteksnya ya. Kalau kita ngerti konteksnya, oh iya sebenarnya biasa aja kayak bahasa Indonesia gitu. Ya. Oke. Next, konteks kedua, something happen before now at unspecified time, sama juga ya, tapi di sini berkali-kali kejadiannya. Nah, contohnya misalkan gini, Ananda pengen bilang bahwa kan kita nggak mungkin misalkan baca buku nih dari awal sampai akhir baca terus, let's say 1 tahun gitu kan ya, 1 tahun Ananda baca buku A. Nah, kalau kita menggunakan tensesnya salah, bisa jadi nanti maknanya selama 1 tahun itu kerjanya cuma baca aja nggak yang lain. Tapi ketika kita memahami konteks penggunaannya, let's say di sini ya, Rian has eaten at that restaurant many times. Ya, yang jelas kita menginformasikan ke si speakernya itu bahwa si Rian itu sering banget datang ke sana ya, nggak cuma sekali gitu kan ya. Nah, ini adalah contoh penggunaan dari present perfect tense. Good ya. Nah, jadi di sini menunjukkan aktivitas ya may be repeated to several or more times before now. Jadi sebelum sekarang ya. Jadi sebelum terjadi. Nah, ini gambar ini, peta ini ya, atau ada yang menyebutnya bahwa ini adalah rumus tusuk sate ya. Nggak tahu mungkin satenya XX-nya itu ya. Tapi ini digunakan untuk mempermudah Ananda ya. Oh iya, kejadiannya tuh di sini itu loh yang disilang-silang ya, yang dihijaukan. Nah, kejadian berapa kali? Berbeda dengan yang sebelumnya ya Ananda ya. Kalau yang sebelumnya hanya sekali, ya nggak? Karena di situ X-nya cuma sekali ya. Tapi kalau di sini berkali-kali. Kapan kita menggunakan ini? Ya ketika kejadiannya berkali-kali dan di waktu yang sudah selesai ya, atau waktu sebelum pada saat ini. Nah, yang ketiga nih Ananda ya, yang rada tricky karena actionnya itu terjadi di masa lampau atau sudah selesai, tapi resultnya bisa dirasakan sampai saat ini. Nah, atau juga masih ada pada saat ini. Let's say a situation dimulai pada saat masa yang lampau, tapi masih juga berkelanjutan sampai saat ini, atau resultnya bisa dirasakan. Jadi dalam konteks ini, pertama bisa juga sampai pada saat ini. Let's say misalkan konteksnya orang tua Ananda menikah, ya menikahnya dulu tuh acaranya ya, tapi pada saat ini kan masih menikah juga, tapi bukan berarti menikah terus setiap hari. Makanya menggunakannya ini ya, present perfect tense, nggak menggunakan continuous. Kalau continuous nikah terus dong ya, resepsinya bertahun-tahun dong ya, kayak sekali ngalahin Rizky dan Rizky Bilar ya. Nggak. Nah, ini kenapa kita harus paham konteksnya dalam berbahasa ya. Nah,
Contohnya di sini, we've been in the class since 10 o'clock this morning. Pertanyaannya adalah, apakah we di situ masih di kelas? Ada yang bisa? Masih di kelas atau sudah pulang dari sentence ini? Nah, kalau kita paham konteksnya, kita bisa bilang bahwa ya masih aja mereka ada di kelas tersebut. Hanya saja mereka mulainya dari kapan? Ya dari jam 10. Saya sekarang jam berapa nih? Oh ya, pas rekaman ini setengah 11 ya. Berarti pada saat ini, dari jam 10 tadi, itu masih ada dalam kelas ya. We've been in the class since 10 o'clock this morning. Nah, hati-hati Ananda, dalam present perfect itu juga ada yang namanya construction. We have itu ya, yang with itu ya. We have. Ada juga yang kalau misalkan yang she's itu ya, she has ya. Nah, jadi itu harus Ananda familiar ya. Apa sih kapan kita ketika menggunakan ini? When the present perfect is used with since or for ya. Sejak atau selama ya. It's express situation that started in the past and continue to the present. Atau dalam kata lain juga bisa dimaknai bahwa actionnya itu in the past, tapi resultnya bisa sampai kerasa sampai sekarang ya. The class started at 10. Kelasnya mulai dari jam 10. Pertanyaannya tadi di awal Mister bahwa apakah masih sampai saat ini? Ya, masih saat ini. At the moment speaking. Nah, nggak pas kalau misalnya kita menggunakan we are in the class since 10 o'clock this morning. Nanti ini juga bisa relate ke continuous juga yang lain. Tapi dalam konteks ini kita menggunakan apa? Present perfect tense. Nah, sekarang kita seperti yang Mister sampaikan di awal ya. Pembedanya tuh di mana sih? Kapan kita menggunakan present perfect? Kapan kita menggunakan simple past? Ya. So, in this meeting ya, dalam pertemuan ini Mister hanya menyampaikan dua ini saja ya. Ada yang lainnya, tapi pada pertemuan ini Mister menggunakan ini aja dulu ya. Yang pertama unfinished time, yang kedua finished time. Ya, yang pertama adalah waktunya belum selesai. Ya, yang kedua adalah yang sudah selesai. Nah, lihat di atasnya Ananda ya. Simple past itu ketika menunjukkan apa? Finished time, last week, yesterday, last year, and so on ya. So let's say we have two sentences here. Kalimatnya mirip ya. Ada last year juga, sini juga last year. Yang membedakan apa? Di bawahnya ya. Nah, oke. Kalau unfinished time itu today, this week, this year, dan yang lainnya. Jadi Ananda kalau misalkan ada kalimat ini atau penanda waktu ini, langsung saja pede ya. Oh, ini menggunakan simple past. Tapi kalau misalkan ada penanda ini, pede aja langsung present perfect ya. Tergantung kebutuhannya ya. Nah, ini kita ada punya kalimat sama nih, mirip ya. Bedanya adalah di mana? Pertama, di yang sini itu menggunakan last year. Berarti last year itu kapan? Ya tahun kemarin ya. Dia menandakan apa? Finish time, waktunya sudah selesai. Ya. Yang di sebelahnya, Ananda, kita punya apa di sana? This year. Artinya apa? Waktunya belum kelar ya, atau unfinished time. Ya nggak? Nah, tapi kita lihat di ujungnya adalah sama, 3 times. 3 kali ya. Tapi kita punya verb yang berbeda, Ananda. Jadi kalau this year, selama 1 tahun ini, ya mungkin dia baru 2 kali atau 3 kali, tapi punya kesempatan untuk menggenapkan jadi 3. Ya. Tapi kalau last year, kita bicara tahun kemarin, ya, katakanlah ini sebelum corona ya, jadi kita bisa melalang buana kemanapun dengan mudah ya. Kalau sekarang PPKM segala macam ya. Last year, I visited my brother 3 times. Tahun kemarin tuh aku bisa loh datang ke saudaraku, let's say saudaraku di luar Pulau Jawa sana, itu 3 kali. Tapi tahun ini, this year gitu kan ya, ya saya baru 2 kali. Atau mungkin bisa 3 kali, tapi nggak tahu gitu. Nah, maka kita menggunakan present perfect kalau waktunya belum selesai atau masih ada kemungkinan tadi resultnya terjadi pada saat ini ya. Jadi jangan sampai tertukar ya ketika kita bicara masih ada kemungkinan atau ada resultnya saat ini, maka kita menggunakan yang present perfect ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Mister Crocek dulu ya. Apakah Ananda memang sudah paham terkait dengan konteksnya? Nah, ini sisanya nanti kita bahas di kelas ya. Mister punya 10 kalimat di sini ya. Di atasnya ada simple past, present perfect. Nah, tadi di awal kita sudah bahas kapan kita menggunakan simple past, kapan kita menggunakan present perfect.
Nah, untuk nomor 1, Ananda ya, langsung saja kita cari tahu ciri-cirinya di mana tuh. Ciri-cirinya di mana? Oke, kita punya Miss Parker ya. Ketemunya has, betul. Has been in Tokyo many times. Ya, berarti ini menggunakan apa? Present perfect, karena kita nggak tahu berapa kalinya tuh kapan gitu kan ya. Tapi kalau nomor 2 menggunakan was in Tokyo last week, jelas. Minggu kemarin, maka menggunakan simple past. Sekarang nomor 3 ya, I've met ya Anne's husband. He's a nice guy. Ya. Nah, ini kapan? Oke, ingat ya. Di sini kita punya have atau has, hanya saja ada mengikuti pola construction ya. Jadi I have itu adalah penanda bahwa dia adalah present perfect. Good. Berarti yang nomor 3 adalah of course langsung silang tuh. Yang present perfect. Yang nomor 4, ingat tadi pembeda antara simple past dengan present perfect adalah unfinished time and finished time. Kira-kira nomor 4 itu udah selesai belum? Oke, di situ ada penanda apa? Last week. Good. Jadi otomatis yang nomor 4 jawabannya adalah simple past. Oke, sampai sini paham Ananda? Oke, nomor selanjutnya kita bahas di kelas, atau yang bisa jawab boleh komentar di sini ya. Oke, that's all from me ya. Thank you so much for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.